Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman dari Prodi D3 Farmasi Universitas Islam Madura. Jadi di sini saya ingin menerangkan tentang mikrobiologi untuk meningkatkan keterampilan. Jadi mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari semua makhluk mikroskopik dalam bentuk sel tunggal, multisel maupun aselular. Contohnya seperti bakteri, mikrofungi, kapang, mikroalga, protozoa, dan arkia. Bukan hanya itu saja, selain itu ada makhluk hidup yang berupa virus, yang mana virus tersebut merupakan makhluk mikroaseluler sehingga sering dikaji dalam ilmu mikrobiologi, meskipun tidak dapat sepenuhnya dikatakan sebagai makhluk hidup. Namun lanjut kepada pembahasan, yang mana di sini ada pembahasan tentang mikrobiologi dan pembelajarannya. Namun saya akan menjelaskan dengan rinci atau ringkas. Namun ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan iptek dan arus globalisasi yang cepat. Paradigma guru sebagai sumber informasi makin bergeser seiring dengan perkembangan akses teknologi informasi, sehingga guru atau dosen-dosen tidak lagi menjadi satu-satunya pusat pengajaran, dan mahasiswa bukan berarti tidak tahu apa-apa. Namun pembelajaran mikrobiologi menitik tekankan pada suatu teori, sedangkan praktek yang dilakukan biasanya hanya berupa praktek pembuatan produk bioteknologi konvensional yang memanfaatkan mikroorganisme seperti pembuatan ragi, tape, tempe, kecap, dan yogurt. Namun langsung yang kedua, yaitu ada teknik kitchen mikrobiologi, yang mana teknik kitchen mikrobiologi di sini ada 4 tahap. Tujuannya, pembelajaran mikrobiologi pada awalnya muncul karena adanya berita tentang cemaran atau kontaminasi mikroba pada produk makanan. Dan pada teknik kitchen mikrobiologi di sini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu sampel, yang mana sampel tersebut sampel yang dapat digunakan sebagai sumber investigasi keberadaan bakteri, jamur maupun khomir disajikan pada tabel yang pertama. Nah, macam sampel yang digunakan yang pertama di sini ada kulit pisang, bagian dalam sepatu, air kolam, air minum kemasan, spons cuci piring, uang, daun, apusan pipi, debu makanan kadaluarsa, jajanan yang diusi terbuka di pinggir jalan, dan jaus botol. Dan poin yang kedua yaitu ada alat dan bahan pada pembuatan kitchen, pada teknik kitchen mikrobiologi. Alat dan bahan di sini peralatan dan bahan yang diperlukan untuk melakukan teknik kitchen mikrobiologi disajikan pada tabel 2 dan tabel 3. Tabel 2 ada alat yang digunakan dalam teknik kitchen mikrobiologi, yaitu nama alat dan laboratorium. Yang pertama ada oses bulat, konton swet, sendok takar, dan lain sebagainya. Bisa dibaca sendiri ya, soalnya banyak sekali. Dan yang poin ketiga yaitu cara kerja, yang mana pertama-tama semua wadah kaleng dicuci bersih menggunakan air sabun panas, kemudian dibilas dan dikeringkan dengan posisi mulut wadah
dibalik. Jika tersedia autoklaf, semua alat, gelas dan alat logam disterilasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dan jika tidak tersedia, maka alat tersebut direbus dan dididihkan dalam panci selama kurang lebih dari 60 menit. Jika mikroorganisme, terdapat dua jenis media tumbuh untuk mikroorganisme, yaitu media kontrol berupa agar, air, dan agar nutrien sederhana. Pembuatan agar air adalah dengan cara menambahkan 3 gram, yaitu 1,5 sendok teh serbuk agar, ke dalam 200 ml air dalam beker atau kaleng susu bekas. Begitu pula dengan media nutrien sederhana yang telah disiapkan sebagai masing-masing 200 ditambahkan dengan 3 gram serbuk agar. Semua bejana yang telah diisi media yang ditambah agar diaduk sampai rata. Kemudian ditutup dengan 2-3 lapis aluminium foil plastik tebal yang diikat karet dan dimasukkan ke dalam panci yang telah diisi air. Media dididihkan selama kurang lebih 60 menit sambil sesekali digoyangkan supaya agar tercampur rata. Setelah proses sterilisasi selesai, media didinginkan sehingga suhunya mencapai sekitar suhu suam kuku. Dan poin yang keempat yaitu inokulasi, inkubasi dan keamanan, yang mana sebelum proses inokulasi, pastikan meja kerja disterilkan menggunakan cairan desinfektan atau alkohol atau spiritus, atau bisa pakai spiritus, dalam dikeringkan dengan menggunakan tisu atau serbet. Nyalakan api bunsen atau api lilin. Beri label pada cawan petri yang telah disediakan. Setelah itu, media nutrien sederhana dituangkan ke dalam cawan petri dan didiamkan hingga mengeras. Namun selanjutnya, setelah agar mengeras, sampel disiapkan dan dengan menggunakan jarum ose dan cotton buds. Satu hapusan sampel distrek pada media agar yang telah disediakan secara aseptis. Setelah inokulasi, media ditutup dan disel menggunakan selotip atau parafin dan dimasukkan ke dalam inkubator atau bisa diletakkan di suhu ruang pertumbuhan koloni bakteri. Dan yang ketiga ada potensi aplikasi teknik kitchen mikrobiologi dalam pembelajaran mikrobiologi. Berdasarkan literatur yang digunakan, teknik kitchen mikrobiologi sangat jarang diaplikasikan untuk mengajarkan konten mikrobiologi di jenjang sekolah menengah maupun di perguruan tinggi. Padahal sebuah investigasi mikroorganisme supaya peserta didik dapat mengetahui berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Akan tetapi kumpulan mikroba dalam bentuk koloni akan dapat diobservasi. Teknik yang sederhana ini adalah sebuah titik permulaan supaya dapat menguasai teknik penumbuhan mikroba. Selanjutnya, teman-teman sekalian dapat mengembangkan topik ke arah pengaruh faktor lingkungan terhadap pertumbuhan mikroba, serta efektivitas desinfektan, antiseptik, sabun,
cairan pembersih terhadap pertumbuhan mikroorganisme, melakukan sebuah penelitian, yaitu program pembelajaran mikrobiologi berbasis proyek inquiry mini riset. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proyek inquiry sangat berarti. Di samping mendapatkan keterampilan lab mikrobiologi, juga dapat membekali keterampilan meneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perangkat perkuliahan mikrobiologi terapan terhadap hasil peserta didik adalah kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, inisiatif, dan tidak mudah menyerah. Namun yang terakhir, yang kesimpulan dapat saya simpulkan yaitu bahwa pembelajaran konten mikrobiologi hanya akan dapat dicapai dengan maksimal apabila pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran yang menumbuhkan kemampuan soft skill dan hard skill. Diharapkan penerapan teknik kitchen mikrobiologi dapat menumbuhkan kedua kemampuan tersebut pada peserta didik di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan dalam praktik hands-on konten mikrobiologi yang meliputi keterbatasan fasilitas maupun biosafety. Teknik ini memberikan alternatif pilihan bagi pelajar yang ingin belajar tentang konten mikrobiologi secara kontekstual dan berbasis fakta. Namun tidak hanya teori semua, itu juga perlu adanya studi lanjut mengenai efektivitas penggunaan media nutrin sederhana dalam fungsinya untuk menggantikan media profesional. Namun dari saya ada sedikit kata-kata, yaitu kullama zada ilmuka adrakta annaka tajhalul katsir, yang mana maknanya tersebut, setiap kali ilmumu bertambah, kamu akan mengerti bahwa masih ada banyak hal yang belum kamu ketahui. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada prakata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan kepada teman-teman sekalian. Saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.